Aku tuh ngeliat kain putih tapi banyak tanah. Kok kainnya banyak tanah ya, kata aku gitu. Aku nengok gini kan, oh pas aku bilang kok banyak tanah, kata aku gitu. Pas aku nengok lagi, nggak ada bang. Setannya itu gede banget bang. Jadi aku tuh tidur tengkurap, tiba-tiba dia nindin aku bang, muka aku di blok gitu. Kata dia gini ngomong, aku suami kamu, kata dia gitu, aku mau main sama kamu gitu. Habis kejadian itu tiba-tiba nggak kenapa-napa, sakitnya tuh di bagian vagina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Catvlog. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi pengalaman horornya. Ini kisah bisa kita ambil ya segi positifnya Sob ya, karena pengalaman orang itu bisa cukup berharga buat hidup kita. Ya kita bisa ambil positifnya nih Sob. Jangan sampai kita kejadian atau melakukan hal-hal yang di luar nalar kita ini. Widih, gokil. Ini hari panas banget Sob. Tapi tadi pagi tuh hujan. Hujan di mana bang? Di Amerika. Nggak bercanda. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Kak. Halo Bang Badru. Siapa namanya nih Kak? Claudia Bang. Claudia. Tinggal di mana sekarang Claudia nih? Aku sekarang tinggal di Jakarta. Jakarta. Wah, makasih banyak Jakarta Kak Claudia ya. Pusat ya? Berarti dekat Monas ya? Kemayoran sih. Oh, Kemayoran. Ke Monas ya 15 menit lah ya. Iya. Dan ini 15 kejadian menit. di daerah mana nih Kak? Jakarta di Jakarta rumah. juga. Oke. Di Jakarta Barat. Oke, siap-siap. Dan kita terima kasih ya Kak Claudia nyempetin waktunya nih datang ke sini. Dan ini tadi di jalan kena hujan gak Kak? Enggak sih, panas doang. Panas ya? Panas banget. Alhamdulillah, panas dingin ya. Oke, siap. Tahan dulu Kak Claudia. Ya. Seperti biasa, sebelum kita ceritanya buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Yang ini nih. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Kak Claudia, kisah pengalamannya nih? Aku tuh punya pengalaman tentang sama cowok. Oke. Bisa dibilang sih mantan ya. Mantan suami. Oke. Jadi tuh dulu aku kenalan sama dia, awal-awal kenal di tempat makan, hangout kayak gitu-gitu, sering ngopi, tempat ngopi. Aku sama teman-teman sih. Nah tiba-tiba dia nyamperin kayak minta nomor gitu, tukeran. Iya. Kejadiannya sih udah lama ya, tahun 2018-an lah. Oke, pertama kenal dia nih. Iya, pertama kenal dia tuh 2018. Setelah tukeran nomor cocok, sering chatan, jalannya juga nggak berdua sih, kayak sama teman gitu, masih sama teman. Nah aku tuh nggak tahu kalau dia tuh banyak ceweknya gitu. Ya emang sih dia orangnya baik banget ya, royal, baik. Aku tuh kenal sama dia tuh waktu itu ada yang ngelabrak aku dulu, cewek. Oke. Kata dia gini, lu dikasih uang ya sama dia gitu. Waktu itu kan namanya pacaran ya, uangnya juga nggak banyak, namanya kita inilah. Iya. Kata aku gini, aku ngomong sama cowokku, kok kamu cerita-cerita sih sama cewek itu siapa? Kata aku gitu kan. Terus kata dia, enggak aku nggak cerita gitu. Ya udah kalau kamu cerita-cerita, kata aku, ini aku balikin uangnya gitu. Uangnya juga nggak banyak, kata dia nggak usah. Lagian kan itu juga uang dia kan, aku nggak pernah minta, aku tuh nggak pernah minta orangnya. Oh, dia yang ngasih. Iya, dia ngasih. Aku tuh nggak pernah minta, tiba-tiba kaget. Kok ada cewek ngelabrak dari WA. Aku juga bilang sama ceweknya, ini
gue balikin aja ke lo, kirim rekening deh, kata aku gitu. Aku tuh nggak tahu siapa. Iya. Nah berselang waktu, seminggu kemudian mungkin ya, pas aku selesai jalan sama dia, kan biasa jalan sama dia tuh malam minggu. Pas hari minggunya, aku tuh ngalamin hal yang kurang enak gitu. Aku tuh tiba-tiba nggak kenapa-napa, sakit. Sakitnya tuh pertamanya sih aku bilang mama dulu. Iya. Bu, aku kok sakit ya? Sakit di mana? Katanya gitu. Di bagian vagina. Oh. Gitu. Oh mungkin anyang-anyangan gitu kan kata mama. Coba aja di apa? Kalau orang dulu kan ya bang, suka ngiket pakai rambut di jempol. Oke, Nah, iya. ya kan. Benar. Terus katanya banyakin minum. Nggak sembuh-sembuh itu. Aku akhirnya ke dokter. Ke dokter juga udah berobat, ya cuman sama dibilangnya anyang-anyangan doang, kasih obat. Tapi nggak sembuh juga. Itu aku sakit sampai dari yang minggu yang lalu itu aku kejadian berantem sama tuh cewek. Kan minggu besoknya aku sakit. Iya. Aku pertama pakai rambut dulu, besoknya berobat. Seminggu itu aku nggak sembuh. Aku ngadu lah sama pacarku ini. Iya. Dan pacarku tuh ngomong gini, ayo kita berobat, kata dia. Berobat di mana, kata aku gitu. Aku ada, katanya dia bilangnya sih orang pinter, kayak spiritual gitu. Berarti bukan ke medis? Bukan. Oke. Karena kan aku udah bilang ke medis, Iya. aku habis berobat ke dokter udah, tapi nggak sembuh. Dibawa ke orang pinter itu, katanya sih orang pinter itu bang, keturunan Kalimantan. Oke. Jadi katanya ada Baduynya, seada Kalimantan. Baduy Banten? Iya, ada orang keturunan Baduy sama Kalimantan. Makanya cowokku tuh dia percaya sama dia karena tuh dia keturunannya, kan kalau Kalimantan katanya ilmunya tinggi gitu. Terus aku tuh dibawa ke rumah dia, ke orang pinter itu. Lokasinya sih di Jakarta Barat. Aku tuh kalau jalan sama dia tuh nyari dia waktu senggang libur, jadi tetap weekend sih, hari Minggu. Siang-siang aku ke rumah dia, ya di atas jam 11 lah. Ke Jakarta Barat, ke rumah orang pinter itu, datang ngomong, dia kayak udah kenal ternyata. Nah, aku pikir dia tuh baru tahu, ternyata tuh dia kayak udah kenal. Sama orang pinter ini? Iya, udah kenal. Iya. Habis itu aku ditanya, kamu kenapa? Katanya gitu. Pertamanya cowokku yang cerita kalau ini sakit gitu. Terus aku disuruh tiduran dulu bang. Kataku, iya sakit. Jadi kayak gimana ya? Sakit. Aku tuh nggak ngerasa nggak ngapa-ngapain maksudnya. Sakit nyeri atau gimana yang dirasain waktu itu? Ya ada nyeri, ada pokoknya pipisnya tuh sakit gitu. Oh, kayak ini ngeganjel. Sedangkan kalau ke medis itu sudah diperiksa nggak apa-apa. Gitu kan. Kalau misalnya emang sakit medis ya kelihatan ya. Pas itu kata orang pintarnya gini, ya nanti bapak lihat katanya gitu. Orangnya sih belum tua banget. Umur berapa kira-kira? 45-an kayaknya. Oke, iya. Masih gagah juga sih, gendut orangnya kayak gitu. Terus kata dia, sini rebahan kata dia. Dikasih kasur, ngerebah. Kaki aku tuh jempol dimainin bang, jempolnya. Jempolnya digini-gini sama dia. Dipencet atau digini? Enggak digini-giniin, sakit gak gitu, jempol kaki. Iya. Masih sakit gak kata dia. Nggak tahu dia baca apa. Masih katanya, terus dibacain lagi sama dia. Akhirnya kataku udah mendingan, agak nggak sakit kataku. Dan dia tangannya ke bawah mata aku, tangannya itu. Dipegang? Iya, kayak ngambil sesuatu hal gitu. Dan tiba-tiba tuh di bawah mata aku tuh keluar beling 2. Beling? Iya, beling kecil 2. Oke. Aku tuh sama dia sampai kaget. Tadinya aku pikir, apa benar gitu kan? Aku kan nggak percaya ya kayak gitu. Aku pikir, kok bisa sampai kayak gini gitu. Katanya, ini mah ada yang nggak suka katanya gitu. Kata orang pintar itu lagi ngomong gini, kamu mau gak dibukain kata dia gitu, buka ura. Karena kan katanya ada yang gituin aku. Oke. Karena cowokku tuh udah percaya sama dia percaya aja katanya, udah buka aja deh kata dia gitu. Nah, dipasangin lah gitu kan sama dia. Dari situ kan sembuh bang. Oke. Ngobrol dulu, selang berapa jam kami pulang. Kita pulang, aku enakan.
Dan cowokku tuh 2 minggu kemudian ngajak lagi ke rumah orang pintar itu. Oh, buat balik lagi ke situ. Iya, Oke. buat balik lagi. Ngajak baliknya tuh aku pikir buat silaturahmi. Ternyata tuh dia katanya mau dimandiin sama orang pintar itu. Si mantan ini? Iya, si cowokku yang mantan itu mau dimandiin sama orang pintar itu. Iya, iya. Dan bodohnya aku tuh kenapa dia tuh nyuruh aku gitu, juga ikut mandi katanya. Si pacar aku ngomong, "Dek, ikut aja deh mandi biar bersih badannya," katanya gitu. Namanya aku mah masih apa sih? Masih polos mungkin Masih ya. nggak ngerti ya, nggak ngerti Oke. apa-apa bang. Aku tuh main iya aja gitu. Mandi. Pertama cowokku dulu mandi. Aku tuh nggak tahu di dalam tuh mandinya gimana, airnya gimana, prosesnya gimana. Jadi orang pinter itu masuk ke kamar mandi kayak ngolah, katanya ntar ya disiapin dulu kata dia gitu. Dan udah disiapin, cowokku tuh disuruh masuk ke kamar mandi. Kata dia ngomong gini, nanti kalau mandi jangan nengok kanan kiri, baca aja terus jebar-jebur, kata dia sampai habis itu nggak boleh dielap mandinya, jadi langsung pakai baju. Berarti mandinya fokus nggak gitu Iya aja. jadi fokus aja, misalnya udah begini lurus aja, nggak boleh pas mandi, nggak boleh kanan kiri, nggak boleh katanya. Oke, oke. Udah mandi, ya kalau mandi gitu kan sebentar ya bang, cuman jebar. Cowokku keluar, "Ayo dek sekarang kamu," katanya gitu. Terus kata aku gini, emang nggak apa-apa bang, kata aku. "Nggak apa-apa," kata dia gitu. Terus ya udah aku mah nurut aja kan, namanya katanya biar bersih kan. Waktu yang kemarin kan aku habis sakit juga digituin. Terus akhirnya aku tuh mandi, dan ternyata di dalam kamar mandi itu yang aku lihat baknya kan gede ya bang. Iya. Itu banyak keris dari ukuran misalnya segini kerisnya, terus segini banyak banget sumpah. Aku tuh sampai kaget, bener-bener kaget, nggak pernah ngelihat keris tuh kayak gitu. Maksudnya di bak nih? Iya, bak. Terus keris dalam air banyak Bak gitu? buat mandiin bayi itu yang biasa. Oh, isinya keris semua? Keris semua. Tapi nggak ada kembang ya, nggak ada kembang-kembang, nggak ada. Cuman keris, kata dia. Aku mikirnya gini, agak aneh juga kan, nggak boleh nengok kanan kiri, terus aku tuh suruh lurus aja, jangan-jangan di kanan kiri aku lagi ada kuntilanak nih ngeliatin aku mandi, kan nggak lucu ya. Iya. Habis itu aku bilang, ya udah aku mandi aja cepet-cepet. Habis itu aku keluar, aku ceritanya pas pulang sama dia cerita lagi. Aku bilang, "Udah Pak," kata aku gitu. "Oh iya, nanti kamu enakan, bersih. Yang jahilin kamu juga susah masuk," kata dia gitu. Nanti kamu sehat," kata dia gitu. Terus, "Iya, terima kasih," kata aku gitu kan. Terus nanyain soal usaha, kan cowokku itu pengusaha, bukan pengusaha, kayak punya usaha. Bukan pegawai. Bukan, punya usaha. Jadi sama keluarganya itu emang ada usaha. Jadi dia tuh sekalian konsultasi tentang usahanya dia bang, supaya maju gitu kan. Nah dari situ dia memang kenal si orang pintar itu dari itu. Kan udah selesai diobatin tuh, udah mandi, udah dibersihin sama dia. Cowokku tuh sharing sama dia, "Pak, gimana kalau Bapak datang ke NTB," kata dia gitu. Nusa Tenggara Barat? Iya, kan dia ada NTB, ada rumah juga di Nusa Tenggara Barat. "Saya punya usaha Pak di sana juga, datang Pak, naikin usaha saya," katanya gitu. Kata bapak itu gini, "Boleh, tapi Bapak dapat apa?" katanya. "Nanti kita jalan-jalan ke Bali," katanya gitu. Iya. Nah dari situ selang berapa lama cowokku tuh ngajak orang pintar ini ke rumahnya dia yang di NTB. Pokoknya dia di sana selama bisa dibilang 10 harian lah. Dia berdua berarti ke sana ya? Dia tuh datang ke rumahnya yang ada usahanya di sana. Pas setelah sampai sana kan dia ngabarin, video call lah, "Dek udah sampai," gitu kan. Habis itu katanya, "Dek, masa toko pagi-pagi ada Bapak, biasanya masih sepi," kata dia. "Ini mah udah ada aja yang beli, banyak lagi deh," gitu. Misalnya toko itu sehari pendapatan 5 juta, bisa 3 kali lipat gitu, ada tuh dia. Gitu. Iya. Terus pokoknya tuh selang dia di situ terus begitu tuh. Satu hari di situ si bapak itu 3 kali lipat, besoknya lagi sama 3 kali lipat, besoknya sama. Jadi dia kayak ya namanya orang punya usaha dibantu
maju ya. Iya. Cowokku tuh jadi makin seneng sama itu bapak itu. Oke. Habis itu katanya ntar deh kita jadi ke Bali, bener deh gitu kan. Kan udah 10 hari tuh di sana dia ya. Pulanglah dia ke Jakarta. Sampai Jakarta udah pesan tiket sih. Dan aku tuh kagetnya kenapa dia bisa ngajak satu keluarga orang pinter itu. Oh, buat ke Bali. Wow. Oke. Jadi anaknya itu 2, istri sama dia, sama bapak itu. Dan awalnya itu cowokku itu ngelihat aku bukannya ini ya, ngelihat anaknya bapak itu kan suka ngeledekin gitu. Siska gitu misalnya. Lu gendut amat sih gitu. Oke. Tapi kata dia apaan sih gini, lihat aja. Dia kayak lihat aja lu ntar kayak gitu. Nah, setelah ke Bali tuh nggak ada ngeledek-ngeledekin lagi. Sebelumnya tuh cowokku tuh suka ngeledekin dia kayak lu gendut gini gitu. Iya. Pas ke Bali kita jalan naik pesawat yang pagi ya. Pas sampai sana kita pesen hotel. Hotelnya tuh dekat Pantai Kuta. Iya. Awalnya sih nggak ada aneh-aneh apa-apa ya. Ya kayak ininya liburan aja lah. Iya, jalan santai lah. Iya, gitu. santai liburan. Terus menikmati malam di pantai. Terus jalan-jalan di Bali, jalan-jalan lah ke Uluwatu, ke tempat pantai yang satu lagi. Aku lupa deh namanya apa, tapi aku ada fotonya sih. Oke. Terus pas kita bilang sama orang hotel, kita kan di sana cuman 5 hari kayaknya. Pas 2 hari itu sampai kita masih istirahat, besokannya kita tuh pergi ke pantai yang aku bilang. Oke. Jadi sewa mobil hotel. Pas sampai sana sebenarnya sih niatnya cuman kayak mau main-main aja sih. Cuman karena bawanya orang-orang spiritual kayak gitu, yang aku anehin kenapa dia tuh tiba-tiba tangan cowokku tuh kan pantainya itu udah tebing tinggi. Tinggi banget, bener tinggi. Tangan cowokku dia nangkep ke tebing itu. Begini. Terus nangkep ke tebing itu tiba-tiba dapat keong emas. Keong emas. Ini kan aku kan ke pantai tapi bukan yang Pantai Kuta, karena kan kalau Pantai Kuta kan yang aku tinggalin di hotel. Iya. Aku tuh pergi ke pantai yang satu lagi tapi aku lupa. Oke. Nah, dapat keong emas. Si cowokku nih kaget, "Pak, ini apa, Pak?" kata dia gitu. "Kok keong?" katanya gitu kan. Terus ngomong kayak gini sama aku, "Dek, dapat keong, Dek," katanya gitu. Nah, kan kita pikir kan keong biasa ya. Ya udah disimpan tuh sama bapak itu, nanti aja ya di hotel katanya gitu. Tapi hidup keongnya ada iniannya? Enggak, jadi nggak ada keongnya, kayak cuman kerangka apa? Kerangka. Ya, kerangka. batoknya dia gitu ngomongnya ya? gini, Bang, ini pusaka katanya. Kalau kita orang awam kan namanya aku sama cowokku kan nggak tahu apa-apa ya. Pusaka katanya gitu. Wah, aku udah deg-degan tuh ya kan. Kok kayak gini jadinya gitu kan. Tapi kalau cowokku kan emang demen hal-hal mistis kayak gitu ya dia. Iya. Jadi dia kayak santai aja, udah setelah liburan di situ tetap main air biasa, sambil foto-foto, makan, cerita-cerita, ngumpul. Udah agak sorean kita pulang. Karena belum malam banget, kita pergi ke tempat belanja. Kayak, tapi yang bukan yang joggernya ya, Bang. Aku lupa namanya, kayaknya apa gitu. Itu murah-murah di situ tuh. Kita kayak beli sendal, baju yang atas bawah. Kalau jogger kan mahal ya. Iya. Selesai belanja, kita pulang ke hotel. Dan awalnya sih di hotel itu nggak ngalamin hal apa-apa setelah nangkep pusaka itu. Tapi tiba-tiba itu di luar hotel kita dengar, kan kita kan ada jendela ngeliat ke depan kan hotelnya. Jadi hotel kita jalanannya begini, di abis jalanan ini jendela lagi, Bang. Jendelanya tuh buat nengok ke bawah hotel. Tapi nggak bisa dibuka, cuman dia ditutup kayak pakai kerai yang bisa ditek-tek gitu tuh. Oke. Dan itu ada yang ngamuk. Kenceng banget suaranya, kayak duduk. Sampai
yang jendela yang buat ngelihat ke bawah itu penyok-penyok semua. Terus kata yang orang pintar itu, oh ini setannya datang katanya gitu, dia nggak ini katanya gitu. Kan kita pesan kamar 2, yang satu itu buat satu keluarga, jadi ada kamar 2, yang satu buat aku sama dia, tapi cuman los kamar aja, gede tapi kan, yang satu 2 kamar. Jadi pas pulang itu habis nangkep pusaka itu kita ke kamar si orang pintar ini dulu. Setelah ada kejadian yang setan yang ngamuk itu, kita pada datang ke kamar aku sama cowokku nih. Habis itu pas dilihat nggak ada apa-apa. Balik lagi lah kita ke kamar si bapak ini. Yang aku anehin itu bener-bener pintu dibuka sendiri. Jadi kan pintu ketutup, pintu kebuka sendiri. Jadi kita mau masuk pintu udah kebuka. Aku sampai astagfirullahaladzim kataku gitu. Tapi kata dia nggak apa-apa, tenang aja. Tuh masih ngamuk tuh di depan, masih dro kayak gimana sih, kayak orang perang gitu, kayak ada orang berantem gitu. Tapi dia tuh nggak bisa masuk ke dalam kamar kita. Mungkin karena si bapak itu ada pegangannya juga ya. Oke. Nah abis kayak gitu, terus setelah beberapa menit tuh anaknya yang satu itu kesurupan. Anak si bapak ini? Yang cewek yang gede ya, yang paling gede, yang namanya si Siska itu. Dia kan kayak gaya putri, tahu gak? Oke. Jadi tuh ternyata dia tuh putri. Keong masnya itu putri apa? Pokoknya putri Bali dia namanya, lupa namanya. Karena kejadian udah lama ya bang, maaf ya bang. Dia tuh gayanya kayak putri, kayak gitu-gitu kan. Terus mainin rambut, terus katanya, saya nggak mau ikut katanya gitu. Balikin saya ke tempat saya katanya gitu. Gitu. Terus kata bapaknya itu nggak bisa, udah saya ambil katanya gitu. Kamu mengganggu saya kata dia gitu. Kalau mau kamu tukar dengan darah kebo kata dia gitu. Si putri itu minta darah kebo. Tapi karena nggak nyanggupin, karena tuh dia mintanya lebih dari 1 bang. Kebo aja kan 1 mahal ya bang. Kalau disanggup-sanggupin juga kayaknya sayang kan. Terus orang pintar itu, si bapak itu ngomong gini, saya nggak mau kebo katanya gitu. Nego lagi lah, kambing gitu. Nggak mau kata dia gitu. Saya maunya tuker angsa aja, darah angsa kata orang pintar itu gini. Terus kata si putri ini, tapi 10 angsa kata dia gitu, darahnya 10 angsa. Katanya orang pintar ini, boleh? Tanya dulu lah sama cowokku. Gimana? Kamu sanggup gak? 10 nih dia minta, dia bisa kita bawa balik ke Jakarta katanya gitu. Oke pak kata dia, sanggup kata dia gitu. Kata bapak itu ngomong, iya sanggup katanya gitu. Tapi kita perjanjian kata dia. Apa kata yang si putri itu? Saya potongin darah setelah saya sampai Jakarta, karena di sini saya nggak punya alat-alat untuk melakukan persembahan untuk kamu kata dia gitu. Boleh katanya gitu. Udah akhirnya dia hilang langsung. Jadi tuh keong udah punya kita. Yang kesurupan langsung sadar. Tapi diinin dulu. Ya udah kamu keluar katanya, dia sembuhin dulu kayak gitu. Sebenarnya sih awalnya aku nggak percaya, benar gak sih gitu kan. Tapi emang yang nangkep keong itu memang cowokku sendiri, kecuali si bapak itu ya. Tiba-tiba ngomong, ini keong gitu. Ini mah benar-benar dia. Jadi aku dibilang sama cowokku, benar deh abang yang nangkep katanya gitu. Habis itu kita mau pulang. Karena di sana udah berapa hari, udah mengalami hal kejadian yang gak enak juga. Kita mutusin kan emang udah waktunya pulang. Pulanglah kita. Sampai Jakarta, ya biasa, cowokku itu ngasih uang ke orang pintar itu. Ini pak untuk ini gitu. Dan dia tuh katanya sih ya udah nanti bapak potongin angsa katanya gitu, nanti kalau udah selesai bapak kasih keong emasnya buat kamu, nanti kamu tanam di dalam rumah yang ada usaha kamu kata dia gitu, nanti insya Allah manjur semuanya kata dia gitu. Nah awalnya aku bilang ih nggak jelas banget sih katanya, tapi kan karena dia semua punya usaha tuh emang pada kayak gitu ya, untuk pelaris gitu ya. Ya aku mah ngikut aja lah, namanya juga usaha cowokku gitu kan. Nah
setelah itu udah diproses, katanya udah dipotongin darah nih. Cowokku datang lagi beberapa hari kemudian ke rumah dia karena ditelepon sama itu orang pintar. Udah jadi nih katanya gitu, ke rumah katanya gitu. Udah ke rumah, pas datang dikasih. Ternyata batunya banyak, bukan yang batu itu doang. Jadi dia punya beberapa batu lagi, termasuk yang keong emas itu. Katanya nanti kamu tanam ya di rumah, katanya gitu. Nah, habis itu dia bilang sama orang pintar itu, aku mau pulang sama ini nanti ke sana ke NTB katanya gitu. Sekalian mau liburan lagi gitu kan. Nah, aku tuh ngikut lah sama dia. Setelah ngikut, emaknya sih emang udah tua ya. Karena mamanya udah tua, bapaknya udah tua juga, karena dia kalau dibilang sih dia punya kakak, tapi kakaknya tuh udah punya usaha juga. Jadi masing-masing tuh udah pada dikasih usaha sama bapaknya. Jadi yang dia tuh tinggal sama bapaknya sama mamanya, sisa dia sendiri nih anak bontot. Nah, aku tuh datang ke situ, ya biasa salim lah bang sama orang tuanya kan, sapa, main, ngobrol, ya cari-cari perhatian. Terus jadi tuh katanya nanti aku mau nanam batu sama keong ini malam, nunggu bapak sama mama tidur. Habis itu udah malam tuh bang, dia biasa proses. Digali lah, ditanam. Aku sih nggak ngeliat ya, karena kan udahlah biarin aja urusan dia gitu katanya. Besok lagi dia ngomong udah deh gitu. Tapi ya dibilang maju nggak semaju yang kayak orang pintar itu datang bang. Usahanya maksudnya? Misalnya, tapi ada peningkatan tiap harinya. Tapi maju tuh nggak kayak yang ada orang pintar itu gitu. Iya, tapi nggak langsung gitu ya? Nggak kayak orang pintar itu sampai jor tiap hari berapa gitu kan. Iya. Kalau dibilang usaha dia sih lumayan gede, tapi nggak segede penghasilan yang orang itu pintar datang. Terus dia kayak ya biasa, mungkin dia curhat lagi, Pak udah ditanam gitu. Ya udah nanti maju katanya gitu. Pas beberapa hari kemudian, Pak, iya sih kemarin sempat maju sih Pak, tapi ini lagi, iya nggak apa-apa, ntar juga ini lagi, biasa lah curhat-curhat gitu. Terus baliklah kita ke Jakarta. Setelah proses itu, dia bilang deh, udah yuk deh kita balik ke Jakarta aja lagi. Aku ngurus yang di Jakarta aja kata dia gitu, biar sini mama bapak aja, kan mama bapaknya kan udah tua gitu. Oh yang di NTB ini? Iya. Tapi tuh sebelum aku balik, aku tuh kan tidur di rumah dia ya bang. Aku tuh kalau tidur rep-repan bang. Kayak pintu dudur. Tapi tuh aku pikir ini jadi dudur. Tapi pas aku bangun, tatonya aku lagi tidur di kasur. Tapi tuh kayak dadar. Astagfirullahaladzim kata aku. Tuh berulang-ulang setiap malam. Kalau abis tuh aku terakhir rep-repan, akhirnya aku mimpinya gini, setannya itu gede banget bang. Jadi aku tuh tidur tengkurap, tiba-tiba dia nindin aku bang, muka aku di blok gitu. Kata dia gini ngomong, aku suami kamu kata dia gitu, aku mau main sama kamu gitu. Habis kejadian itu aku cerita besoknya sama cowokku, aku rep-repan ini, yaudah ntar kita ke ini aja nanya gitu kan. Kok bisa ya kataku. Nah sampai Jakarta aku ketemu sepupu aku dulu. Tiba-tiba sepupuku tuh ngomong gini bang, Kak aku habis nonton cerita-cerita kayak gitu, katanya ada cewek nih Kak, katanya gitu. Punyanya tuh alat kemaluan tuh cewek embut-embutan bang. Katanya tuh jin suka sama dia. Nah terus kataku, aku mikir gini, aku nggak cerita sama sepupuku. Lah Kak, punya aku tuh sama bang. Jadi suka dut gitu. Aku mikirnya apa nih, tapi sugesti kali karena omongan gitu kan. Tapi setelah pulang dari sana, aku tuh kalau tidur di rumah selalu rep-repan. Jadi aku kan suka mandi malam ya bang. Mandi malam karena tuh kadang aku gerah gitu, pengen sholat malam gitu kan. Nah mandi malam tuh pas habis mandi malam sholat tuh aku pasti rep-repan kadang. Sama ditindinya kayak yang setan yang di NTB itu. Berasanya gimana pas ditindihin gitu? Dia tuh selalu nungkupin muka aku mulu. Itu dia kalau dibilang gede mungkin
3 kali lipat orang kali yang gede banget itu. Iya. Aku kita tuh sampai nggak bisa ngapain, selalu dia bilang, aku suami kamu, aku pengen main sama kamu. Wow. Nah gitu. Kata cowokku gini, yaudah nanti kita berobat, tapi aku masih belum mau. Karena dia selalu bawa aku ke orang pintar itu. Karena aku mikir ya udahlah aku sholat aja gitu. Dan aku baru cerita akhirnya sama sepupuku selang beberapa minggu. Ketemulah. Dek, kata aku gitu, aku rep-repan terus katanya gitu, habis pergi kejadian liburan di Bali sama si dia, kataku. Terus aku diajak pergi ke rumahnya. Terus Kak, kata dia, aku rep-repan di sana. Sama halnya kejadiannya kayak di sini, kata adik sepupu aku. Kakak nggak main kan sama setannya, katanya gitu. Nggak main gini maksudnya? Iya. Katanya kalau kakak main nanti kakak tuh setan suka sama kakak, berarti kakak udah nikah sama dia, katanya gitu. Gila, enggak sih, belum main, kataku. Kakak pasti punyanya ini ya, kalau aku baca katanya kalau disukain setan punyanya kakak suka berdenyut katanya. Iya, coba deh Kak, berobat deh Kak, katanya gitu. Nah karena aku tersugesti kayak gitu, berobatlah. Medis atau apa nih? Ke bapak yang itu. Oh, bapak yang itu. Oke. Ke bapak yang itu dianterin sama cowokku lagi. Kita datanglah ke rumah bapak itu kan. Ini si dia katanya ngalamin rep-repan, katanya oh iya ntar dilihat, katanya gitu. Pas dilihat katanya nggak apa-apa ini mah, katanya cuman ketempelan aja, namanya orang jauh ke kampung, kata dia, kenalan, katanya gitu. Tapi kataku, kok dia sampai nindiin aku sih, bilang aku dia suaminya, bilang dia suami aku bilang gitu. Kan aku nggak inin dia, ya nggak apa-apa, katanya gitu, udah hilang, ntar nggak apa-apa. Tapi besoknya bener hilang akhirnya. Hilang apanya nih? Tuntutannya itu atau apa? Enggak, udah nggak ada rep-repan lagi aku. Bener-bener nggak ada rep-repan. Iya. Tapi aku mikirnya apa dikerjain emang sama orang pinternya gitu kan. Kadang kan kalau orang pinter suka, ya nggak tahu ya, nggak boleh sujon juga, maksudnya suka kayak gitu kan. Tapi karena sembuh, aku tuh ya udahlah, alhamdulillah, aku bilang gitu. Nah biasa cowokku curhat lagi masalah usahanya gitu kan. Usahanya curhat-curhat dulu sebelum pulang, curhat, ya Pak gini Pak, usaha gini Pak gitu, ya ntar maju, tenang gini gitu. Terus bilang kapan mau nikah, katanya gitu. Kata aku, tahu nih abang, aku bilang gitu. Ya udah biar cepet, katanya gitu. Terus dibilang gini sama si bapak itu, kamu mah enak nih sama dia, ntar tercukupan, katanya gitu. Dia mah baik orangnya gitu kan. Udah nurut aja, katanya gitu. Terus oh iya, kataku, udah. Setelah cerita kita pamit bang, pulang. Karena kan udah agak malam juga, kayak udah jam 9 malam juga, kita pulang bang. Di jalan aku cerita, mudah-mudahan nggak kenapa-napa lagi ya bang, setelah berobat yang ini udah rep-repannya udah hilang. Ya coba aja ntar malam dek, kata dia gitu. Ya mudah-mudahan nggak ini ya bang, sembuh, kata aku. Pas aku tidur malam bener. Dia rep? Nggak ada rep-repan. Sama sekali nggak ada rep-repan. Yang tadinya aku tuh tidur ditindiin tuh bisa setiap malam aku ditindin, tapi ini alhamdulillah habis kerja enggak. Jadi kan kita udah balik ke rumah besokannya, karena setelah diomongin sama orang pintar itu, karena dia tuh udah kayak nganggep bapak itu kayak bapak sendiri bang. Ibarat kata lebih percaya dia ditimbang orang tuanya. Karena dia tuh mikirnya, oh gue dibantuin sama dia nih gitu. Udah kayak kebo yang dicocok hidungnya gitu, kayak nurut aja gitu. Nah setelah dia ngomong kayak gitu, besokannya dia bilang sama orang tuaku, Bu, aku mau nikah sama anak ibu gitu. Karena memang udah kenal sih bang. Jadi tiba-tiba ngomong langsung gitu, oh iya namanya orang tua kan ya bang. Anaknya dilamar, dinikahin, seneng ya bang. Terus 2019 kami nikah, sama ada orang pintar itu juga datang biasa. Setelah nikah honeymoon bang. Wih, honeymoon. Tapi honeymoonnya mah sama ke Bali lah gitu. Karena kan kadang aku tuh sama cowokku tuh suka nyari barang bang ke luar-luar kota. Jadi kayak ke Surabaya, Jogja, Bali kayak gitu-gitu. Nah setelah nikah
Kata dia gini, kamu mau beli kendaraan apa mau jalan-jalan dulu, kata dia. Kata aku gini, namanya orang habis nikah ya, ya mau jalan-jalan lah, honeymoon ya kan. Iyalah benar. Terus aku pikir mah beda jalan nih, liburannya beda, tentunya sama lagi ke Bali. Aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa. Iya. Dan ternyata dia tuh bawa orang pinter itu juga, ngikut juga sekeluarga. Kata aku gini, lah kenapa bawa orang pinter itu juga gitu kan. Setelah liburan, emang gak ngalamin hal kejadian apa-apa sih bang. Cuman liburan biasa, honeymoon, main di pantai laut tuh yang ada perahu-perahu kayak gitu yang tuh bisa terbang gitu kan. Terus pulang selesai honeymoon, selang beberapa hari, aku hamil. Alhamdulillah ya hamil ya. Ya hamil, katanya gini, orang pinternya itu nanya, kamu mau anak cewek apa anak cowok? Katanya gitu. Aku kan aneh ya, kok dia yang bilang mau anak cewek apa cowok gitu kan. Aku bilang, aku maunya cowok, namanya anak pertama kan. Setelah lama, selang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, di USG udah kelihatan cowok. Alhamdulillah. Nah seneng lah kan, tiba-tiba setelah itu aku lagi hamil 5 bulan, USG masih tetap laki bang, seneng lah ya. Tapi selama hamil itu aku hamilnya manja bang. Manja gimana nih? Manja tuh karena aku tuh nongkrong dikit nih deket orang gitu, pusing dikit masuk rumah sakit. Terus dokter bilang aku kena virus gitu, dirawat. Ngidam dikit dirawat gitu. Nah pas udah hampir 8 bulan, kelamin anakku tuh berubah. Berubah? Jadi cewek. Tapi emang itu hal biasa kali ya bang, dari yang orang hamil bisa berubah kayak gitu. Maksudnya kok bisa tahu kalau berubah jadi cewek? Karena USG bang. Di USG karena lagi. Kan tiap bulan kita tuh USG, dokternya selalu pakai USG tiap bulan 1, 2 sampai 9 bulan. Aku sampai bertanya-tanya, kok tanya sama suamiku kan, kok anaknya berubah sih kan gitu. Kata dia ya nggak apa-apa kali, dia mungkin udah dari atasnya emang udah berubah katanya gitu. Terus kata aku, ya tapi kan emang mau laki katanya gitu. Tapi yang aku anehin tuh orang pinter itu ngomong, kamu mau anaknya cewek apa cowok? Aku kan bilangnya cowok bang. Dia kata dia, oh iya katanya gitu. Oke, paham. Tapi selama hamil itu aku ngalamin hal kejadian aneh. Gimana tuh anehnya? Aku kan tinggal sendiri bang, ngontrak sama suami di Jakarta Barat. Mama sama bapak di Jakarta Pusat. Kalau suamiku lagi dinas keluar, misalnya keluar pulau jaga tokonya dia di NTB itu, mama nemenin aku di rumah. Nah, kan kalau hamil katanya harus sering sholat, baca surat Yusuf, Maryam gitu. Pertamanya aku tuh dapat dengar gosip sama tetangga kalau rumah yang aku tempatin itu pernah ada orang kebakar di dalam rumah itu. Jadi setannya itu angus bang. Di kontrakan yang kakak tinggalin? Setannya angus. Jadi angus gitu. Jadi dia mati karena kebakar. Aku mah nggak mikir aneh-aneh ya. Aku cuman bilang, bohong kali mom, kata aku gitu kan. Nggak boleh gitu, itu kan orang sini katanya gitu, kata mamaku gitu. Ya udah. Pas aku lagi mandi bang, kan kamar mandi aku persegi panjang. Persegi panjang gitu karena kontrakannya tuh cuman kamar 1, ruang tamu, dapur, sama kamarnya tuh kamar mandi panjang. Dan ada panci stainless yang masih bersih bang, yang nggak pernah dipakai, dicantolin sama mama di kamar mandi itu. Dan aku lagi mandi bang, karena lagi hamil ya aku kan mandi pakai jongkok, pakai bangku. Terus mandi, pas aku lagi mandi, kok tiba-tiba bulu aku merinding bang. Apa karena aku mandinya kesorean? Tapi enggak sih, habis asar kayaknya aku mandi deh. Karena kan orang hamil nggak boleh sore-sore ya bang. Pas aku lihat pantulan panci yang bersih itu, stainless itu ada jubah putih tapi mukanya gosong bang. Tapi aku tuh nggak nengok bang, karena aku cuman astagfirullahaladzim dalam hati doang bang. Tapi masih tetap mandi aku. Aku ambil handuk langsung keluar. Aku bilang sama mama, aku bilang ada setan, kata aku gitu. Di mana katanya gitu. Bohong gitu doang. Ini ibu ada di rumah atau by phone?
Ada di rumah Oh, ada di waktu rumah. waktu si suamiku lagi nggak ada. Oh, nginep dia. Heeh. Oke. Jadi anehnya nih, si setan ini nongol setiap nggak ada suamiku. Tapi kalau ada si suami nggak pernah nongol. Oke. Pas itu mamaku bilang, ini kali bohong kamu gitu, salah lihat kali. Bener mom, kata aku bilang. Sumpah nggak bohong demi Tuhan, kata aku gitu. Ya udah, itu aja elus perutnya pakai bale, kata dia, bangle, kata dia gitu. Ya masih pakai bangle sama bawang putih tuh bang, pakai gunting. Nah ngurut lah, karena biasa orang hamil kan suka capek ya bang. Ngurut lah aku, karena rumahnya beda, kontrakan aku yang baru. Tanya-tanya sama orang situ, tanya-tanya tukang urut. Ada tukang urut gak buat orang hamil gitu. Kata orang situ ada tuh yang itu. Nah ternyata yang tukang urut ini saudaraan sama orang pintar yang si bapak yang sering Sama kita suami datang. itu? Iya. Oh, masih saudara? Iya, tapi dia tuh kayak kalau dibilang saudara kayak jauh gitu bang, ibarat kata kakek gitu. Tapi dia jauh lah pokoknya. Dan dia tuh cewek bang. Nah, urutlah datang sama anaknya. Awal mulanya, aku nggak tahu kalau anaknya indigo bang. Jadi datang ngurut biasa, pulang gitu bang. Besokannya pengen ngurut lagi, datang pulang lagi. Karena udah deket, curhat-curhat lah bang. Cerita anaknya lama-kelamaan kayak, karena udah sering ketemu ya bang, kayak cerita gitu. Tiba-tiba dia nyeletuk gini, ngobrol. Tante katanya, itu di kompor tante ada orang hitam katanya gitu, diri di depan kompor katanya gitu. Kata aku sekeluarga, ada mama. Oh iya nggak apa-apa katanya. Iya katanya gitu, nggak apa-apa sih, dia diam aja katanya gitu. Sosoknya gosong katanya. Gosong, yang gosong itu. Nah, karena kontrakanku itu kan di sini, kontrakanku di depannya itu yang punya saudara yang punya kontrakan aku yang tempatin. Ceritalah kita, Bu, itu beneran kata yang, iya benar. Itu kan kemarin ngurut ya Bu, cerita. Katanya di sini ada yang itu, anak yang itu bisa lihat dia indigo. Oh iya udah biarin aja. Nah, karena ternyata rumah itu dari dibangun tuh bang belum diselamatin. Jadi rumah jadi langsung dimasukin sama aku. Nah abis itu si ibu yang ini ngomong gini, itu kan rumah juga belum diselamatin tuh sama si itu tuh. Kan namanya saudara biasa dah suka skakster ya, suka jelek-jelekin yang ini. Yang itu tuh kata mamaku inisiatif, udahlah kita aja yang selamatin, katanya gitu, namanya juga rumah kita tinggalin gitu. Nah, itu sebelum dibangun itu rumah bekas kebakaran itu? Iya, bekas dibangun lagi, habis dibangun, belum diselamatin ternyata. Nah, habis diselamatin itu, aku biasa bikin sedikit doang sama mama, panggil Pak Ustadz kayak gitu doang. Gak lama kemudian, selang beberapa bulan, aku tuh ada suamiku kan di rumah. Tapi nggak ngalamin hal aneh-aneh kalau sama dia. Iya, normal-normal aja. Normal-normal aja. Nah kalau dia tugas lagi ke luar pulau, ngurus usahanya dia itu, aku tuh pas-pasan sama dia. Jadi kan dia udah pergi ya. Setannya itu tiba-tiba aku kan memang salahnya maghrib ketiduran bang. Tapi di situ di posisi emang ada orang tua sih. Maghrib ketiduran, jadi pas aku ke dapur, si suamiku tuh tiba-tiba ada suamiku, tapi dia tembus begini. Aku tuh sampai astagfirullahaladzim. Aku bilang sama mama, Mom, kataku, kok ada dia, kataku. Kamu salah kali, katanya gitu. Kamu salah kali. Enggak, beneran. Astagfirullahaladzim, aku sampai kaget kan. Kataku, apa setan yang aku telepon, kamu di mana, kataku gitu. Tadi ada setan yang mirip kamu, kataku gitu. Yang aku anehin, apa itu pegangan si suamiku, apa memang penghuni situ gitu loh. Tapi kalau yang tembus ke aku itu mirip suamiku, kayaknya mungkin pegangan suamiku kali ya. Bukan yang penghuni situ. Pas malamnya aku tidur. Aku kan biasa sholat malam bang. Tidurlah sendiri di kamar. Mama sama bapak masih tidur di ruang tamu. Setelah tidur di ruang tamu, aku tuh malam-malam bangun jam 2 buka pintu bang. Pintu kamar. Setelah buka pintu kamar, aku tuh nengok.
Itu ada gundurwo, gede banget, badannya 2 kali lipat dari manusia. Rambutnya keriting segini, matanya merah bener-bener. Aku tuh sampai nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuman, abis itu aku langsung ke toilet, nggak jadi sholat bang, nggak jadi sholat malam. Aku cuman ke toilet doang, jalan. Aku cuman ngomong gini, aku mah mikirnya gini ya bang. Aku kan dari kecil memang udah suka lihat hal gitu. Aku mikirnya, oh ini mah setan baru, aku bilang gitu. Aku tuh mikirnya gitu doang. Ini mah setan baru kali, jadi aku agak kaget. Kalau aku ngelihat setan yang biasa aku lihat, itu udah kayak biasa. Kata aku, oh ini mah setan baru, kata aku gitu. Aku masuk ke kamar, karena aku nggak berani bangunin bapak aku. Dia tuh sebelahan sama bapak aku. Sosoknya itu bener-bener lagi duduk begini. Oh lagi duduk. Kata aku, astagfirullahaladzim, kata aku. Itu bener-bener hitam, itu mata doang kali yang kelihatan. Aku sampai nelponin mamaku sama bapakku tuh nggak kedengeran. Sampai aku nggak tidur sampai subuh. Terus aku tuh pas pagi-pagi baru cerita, Mom, kata aku, ada setan, kata aku, semalam gundurwo di sebelah ayah, kataku. Masa, katanya, iya beneran, gede banget Mom, kataku. Kok bisa, katanya gitu kan, udah di iniin dan iniin, ya udah biarin lah namanya rumah ini gitu kan. Iya. Terus selang beberapa hari, maghrib bang. Posisi memang mama lagi nggak ada di rumah. Suami juga nggak ada. Mama sih bukan nggak ada di rumah, dia lagi mau jalan ke rumahku. Karena kan suami baru berangkat, jadi dia mau jalan. Maghrib posisinya. Aku tuh ngeliat kain putih tapi banyak tanah di jemuran. Aku bilang gini, kok kainnya banyak tanah ya, kata aku gitu. Tanya, aku nengok gini kan. Oh, pas aku bilang kok banyak tanah, kata aku gitu. Pas aku nengok lagi, nggak ada bang. Itu aku sampai kabur keluar. Kainnya hilang maksudnya? Hilang, kabur ke rumah tetangga aku. Bener-bener kabur, nungguin mamaku. Terus aku bilang, katanya sih kalau kita ngelihat kain kafan tanah itu tandanya ada yang nggak suka bang sama kita, katanya. Oh iya. Tapi kan aku nggak, ini cuman kata mama udahlah biarin aja, namanya juga kita tinggal di, jadi itu kontrakanku tuh mas deket jalanan raya sih. Tapi pas jalanan raya belok gini, rumahku tuh mentok, bener-bener mentok. Jadi itu kainnya segede mana itu kainnya? Kayak jemuran spray. Oh, spray. Tapi warnanya putih, banyak tanah. Iya. Aku mikirnya, oh ya udahlah karena rumahku tuh di belakangnya kayak tempat lapangan gitu mungkin gitu kan. Jadi agak sedikit serem gitu kan. Mama mikirnya gitu karena kita orang baru kali Neng, kata dia gitu. Jadi banyak setan yang ini. Kamu kan juga lagi hamil, kata dia gitu. Jadi kamu wangi, kata dia gitu nih. Oh gitu ya Mom, kata aku gitu. Udah kayak gitu bang. Aku tuh kalau pas hamil itu nggak pernah sampai kayak orang bang. Misalnya mules, kontraksi, enggak. Jadi aku tuh kayak 10 bulan, bener-bener 10 bulan mentok gitu. Aku sih nggak tahu kenapa. Tapi emang nggak tahu sih ada hal apa emang anaknya masih betah atau apa sih gitu ya. Apa karena ada hal lain, tapi sih dokter bilang ya emang hal biasa yang orang pada umumnya kalau orang hamil ada memang yang 10 bulan. Ada yang dibantu pakai alat supaya mules gitu, ada yang disesar gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tuh cuman normal, tapi dibantu pakai supaya mules aja, kontraksi. Nah setelah lahir anakku di rumah sakit di Jakarta Pusat, aku tuh dirawat 3 harian ya. Terus balik ke rumah, anakku tuh nangis mulu. Kalau dibilang nangis, kata mama sih karena ya masih bayi ya nangis ya. Terus dibilang takutnya ada yang ini dijampe lah gitu. Tapi pas dijampe juga masih sering nangis. Nah aku tuh kan kalau belanja bulanan untuk pampers buat keperluan bayi, keperluan aku tuh udah distokin gitu kan. Dan aku tuh kan karena menyusui, jadi kalau orang menyusui tuh ada kayak tambelan untuk supaya nggak tembus gitu loh bang. Ditaruh di bra. Nah yang aku anehin, kenapa di tambelan aku itu air susuku tuh ijo gitu. Air susunya tuh ijo, terus badanku tuh kayak kan udah mandi tapi
tetap bau gitu, tetap bau aja, nggak mau semandi apapun tuh tetap bau. Aku mikirnya oh karena menyusui kali ya, tapi tuh yang aku anehin kenapa air susuku tuh hijau gitu. Anakku tuh sampai nggak mau, setiap dikasih air susuku dia tuh nolak gitu, nggak mau gitu, nggak mau netes. Terus kata orang-orang deket tetanggaku ngomong gini, coba Neng di Jampe, katanya gitu. Jampe di mana Bu, katanya gitu. Jampe ada tuh yang itu, katanya gitu. Nah di Jampe tetep sampai kita ngakalin beli puting-putingan Bang, ditaruh tetep nggak mau. Ya udahlah diakalin lagi, belilah alat steril botol, beli pompa supaya anaknya nyusunya kan steril kan, dipompa lah airnya. Ya udah mau nyusu dia, tapi di situ aku nggak putus asa Bang, karena pengen banget nyusuin, jadi tuh terus berobat gitu. Nah akhirnya aku tuh pas lagi kayak gitu suami juga tiba-tiba kayak aneh, kayak nggak kayak biasa kan, sayang gitu ya kan, perhatian. Terus tiba-tiba dia tuh berubah, kayak kok dia sering ke rumah orang pintar itu sendiri gitu, nggak izin nggak apa, tiba-tiba udah di sana gitu. Mungkin saya mikirnya habis lahiran kali ya Bang, jadi ya udahlah suami biarin Nela pergi kemana-mana gitu, pulang gitu. Ya namanya juga masih labil kali, baru nikah gitu kan. Ya aku mah mikirnya udah biarin lah, yang penting anak ada neneknya juga pada perhatian gitu kan, sama aku juga perhatian. Nah aku tuh tetap bertanya-tanya Bang, kok air susuku tuh kenapa hijau, bau gitu. Baunya kayak gimana Kak? Baunya tuh bau kayak gimana sih, nggak enak nih, kayak bau-bau busuk gitu. Pas dicium tuh kayak aroma anyir gitu, gimana sih. Terus ditambal ntar hijau terus kuning, hijau kuning kayak gitu aja. Tapi aku mau semandi apapun tetap badanku tuh nggak enak gitu. Aku padahal tuh di rumah kan AC kan, AC di rumah tuh udah pakai mungkin tank top kayak dibilang, celana pendek gitu, masih tetap keringetan gitu. Kata aku kok nih kayak nggak normal gitu kan, badan keringetan terus padahal pakai AC. Tapi aku mikirnya oh karena aku abis lahiran kali, terus nyusuin. Aku inisiatif lah ngobrol ke mama, Mom kata aku, nih anak aku belum diurut, kata aku gitu. Terus kata dia, ya udah urut aja. Nanyalah ke tetangga, ternyata yang bisa ngurut itu sama yang waktu aku ngurut waktu aku hamil. Anakku diurut, udah kayak gitu, aku diurut tuh, katanya kamu kenapa, katanya gitu. Nggak apa-apa, kata aku. Kok aku bilang badanku ini ya kayak air susunya kayak hijau, jadi pas kalau air susu udah nggak kuat tampung kan bocor tuh, suka bocor. Tapi pas ini hijau Bu, kalau udah mau bocor asinya. Oh kok gitu, nggak tahu Bu, kata aku gitu. Ya udah nanti dimandiin aja, katanya gitu kan. Habis itu aku langsung dimandiin sama dia, tapi nggak mandi yang gitu, cuman yang kayak dia tuh di belakang aku duduk di depan, dia tuh badan aku digini-giniin aja. Kata dia gini, nanti kalau tiba-tiba kamu ngerasa mau buang air kecil, itu berarti sedikit hal yang gak baiknya keluar, katanya. Terus emang sih aku sedikit buang air kecil itu udah tuh. Setelah digituin terus-terusan tuh aku besokannya sama masih kayak gitu lagi, konsultasi terus. Tapi di luar sepengetahuan suamiku. Jadi ibarat kata sekarang aku tuh punya orang spiritual lagi sendiri gitu. Beda sama orang spiritual itu. Walaupun itu satu saudara gitu kan. Tiba-tiba selang beberapa hari, sekitar jam 3-an kalau nggak salah, sore, aku tuh lagi di ruang tamu Bang, sama anak, lagi biasa gendong, nyusuin, ngasih ASI sih yang di botol, bukan dari itu aku. Aku ngelihat di jendela itu, aku ngeliat nenek-nenek. Tiba-tiba aku nyeletuk gini aja sama mama, itu ada nenek-nenek. Setelah aku ngomong kayak gitu, katanya aku tuh hilang sadar, dipanggil katanya orang yang pintar yang itu, yang cewek yang itu yang sering ngurut aku sama anakku. Terus kata dia gini, nggak tahu, pokoknya aku nggak sadar diceritain mama, katanya aku tuh muntah darah Bang. Abis muntah darah kan ada di baskom tuh, di baskomnya itu
biar aku ngeliat tuh di foto sama mama dulu, tapi sekarang tuh udah nggak ada. Karena memang akunya ketakutan, itu ditaruh di baskom sih bang, darahku, aku ngeliat. Terus aku bilang sama mamaku, udah mau hapus aja deh mom, kata aku gitu, serem banget kata aku gitu. Kok aku bisa kayak gitu, katanya. Iya katanya, mamaku nangis tuh, nangis banget. Ya Allah Neng, katanya kok bisa anak gue kayak gini, katanya tega banget gitu. Ditanya sama dia, ini mau diapain? Kata mamaku gini, enggak lah, mau nangis. Apa kata ya, jadi kata mamaku kok bisa kayak gitu Neng, katanya gitu. Jahat banget orang, katanya gitu. Terus mamaku cuma bilang, yang penting anaknya sembuh gitu, kata mama. Habis itu mama cuma bilang, ya udah tinggalin aja, katanya gitu kan. Tinggalin aja suami kamu, katanya gitu. Kalau anak bapak juga masih sanggup, katanya gitu kan. Pas aku dibilangin suruh pisah sama suami, aku tuh langsung bilang bang sama suami. Pertamanya sih awalnya lewat chat. Dia langsung pulang ke rumah, bilang kita ngobrolnya di rumah, katanya gitu. Terus habis itu pas ketemu di rumah berdebat lah. Terus aku tuh kayak dibilang sama bapak gini, Kak, kata dia, kamu kan nanti mau ketemu suami kamu, ayah ada bacaan dikit supaya nanti suami kamu ngelihat kamu nggak terlalu marah, katanya gitu, supaya dia diam aja, maksudnya marahnya nggak terlalu nih, tapi kamu kayak selesai gitu. Aku dikasih bacaan suruh injak bumi 7 kali. Setelah itu datanglah suamiku, benar tuh nggak terlalu marah, itu kan bacaan dari almarhum kakek yang di kampungnya. Terus kayak debat begitu doang, aku bilang aku mau pisah, katanya gitu. Kenapa kamu tiba-tiba mau pisah, katanya gitu, aku salah apa, ngomong kayak gitu. Dia mikirnya, dia aneh juga gitu, kok tiba-tiba aku minta pisah gitu. Aku tuh nggak ngejelasin sama sekali kalau aku tuh kena gangguan, karena yang itu bilang gini, nggak usah bilang-bilang, katanya gitu. Nah aku tuh pisah, aku bilang nanti aku yang urus aja, kamu nggak usah perlu tahu, kamu nggak usah datang ke pengadilan, aku bilang gitu. Tiba-tiba dia tuh karena marah sebelum keluar nonjok lah tembok. Tapi aku nggak tahu ya tuh tangannya benar atau enggak gitu kan. Ya udah aku bilang ya udahlah nggak apa-apa, alhamdulillah gitu kan, yang penting aku sehat gitu kan, daripada aku sama dia nanti digangguin gitu. Aku kan masih sering berobat ya kak, aku tuh nanya emangnya siapa sih yang inin aku, katanya gitu. Itu mah perempuan, kata dia. Pertamanya mah cuman kalau orang pinter kayak gitu mah nggak dikasih tahu langsung namanya ini Jet gitu, nggak, cuman dia ngasih tahu ciri-ciri doang. Nah, aku tuh ngenalin ciri-cirinya dari yang orang pintar tuh ngomong, orangnya agak sedikit berisi gitu. Dibilang gendut, yang gak gendut tapi agak montok gitu kan. Terus rambutnya panjang, kulitnya sawo matang gitu-gitu. Aku bilang gini, aku selama menikah sama dia tuh kayak burung dalam sangkar bang. Jadi aku tuh nggak kemana-mana, nggak punya temen. Kalau mau ke mall juga ya udah emang sama dia aja. Tapi misalnya aku mau ke mall mau belanja, ya udah nanti dia transfer uang. Adek kurang nggak deh gitu kan? Enggak. Kalau kurang ditransfer lagi sama dia gitu. Jadi udah lu nggak boleh kemana-mana. Lu cuman kehidupan lu di rumah, ngurus rumah. Kalau udah gue ya gue gitu kan. Kerjaan lu udah kalau mau liburan keluar gitu, mau ke mall gitu. Terus kata yang ngobatin aku ini gini, dia tuh sirik sama kamu karena dia ngelihat kamu tuh enak, katanya gitu. Enaknya gimana? Aku bilang iya kan kamu sama suami dicukupin gitu kan, jadi dia pengen kayak kamu. Nah udah gitu salahnya dia deket lagi orang tuanya gitu, jadi udah ternyata memang lama kelamaan diikat bang tuh suami. Tapi suamiku karena masih ada aku dan ada anak, jadi dibikinnya masih agak-agak inget aja, tapi fokus pikirannya tuh tetap ke cewek yang itu. Gitu. Terus aku bilang oh ya udah nggak apa-apa lah, nanti mah rezeki juga inilah, kataku gitu kan. Selang beberapa hari tuh setelah pisah,
Aku uruskan ke pengadilan. Tetap suamiku tuh nggak mau lah, pokoknya nggak mau. Terus aku bilang gini, tolong ya, minta tolong, kataku gitu. Pokoknya kita udah nggak ada urusan apa-apa, aku yang urus, nggak apa-apa, kamu gak usah ikut campur. Aku bilang, aku semua yang keluar duit, kataku gitu. Terus kata dia, oke kalau ini, katanya gitu kan. Nah setelah diurus, udah ketok palu, memang dia benar nggak datang. Karena kan memang aku mintanya supaya prosesnya cepet, karena kalau datang nanti lama lagi dia, pasti bertele-tele lagi. Nah setelah ketok palu, namanya seorang bapak nengokin anak ya. Dan yang nengokin itu awalnya aku masih kontakan sama suamiku, masih sering ngasih uang per bulan gitu buat anaknya gitu. Tapi selang beberapa waktu, yang datang itu setelah aku bilang anaknya gini-gini, itu malah benar, ternyata tebakan dari orang pintar yang ngobatin aku itu memang benar. Ternyata dia datang ke rumahku itu, yang cewek anak orang pintar itu. Dan dia tuh ngomong kayak gini sama anakku. Jadi bukan ngomong sih, karena anakku kan masih kecil ya, digendong sama ininya. Jadi ngomongnya kayak mamaku kan kerja waktu itu. Jadi nggak ada, cuman setiap aku nggak ada dia datang jengukin anakku. Terus dia ngomong gini, sini sama tante gitu. Nah kata mamaku gini, ih sis kok masa ngomong gitu Neng, katanya. Tante, emang sama dia kan, kata aku gitu. Bener, kata aku gitu, biarin aja tuh, kata aku gitu doang. Gak apa-apa udah biarin mam, kata aku gitu. Selang beberapa waktu, aku tuh habis dia nengokin, bulan depannya masih nengokin, udah nggak ada komunikasi lagi, tiba-tiba hilang gitu aja. Aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, bapakku juga masih ada, aku juga masih kerja gitu kan. Terus selang beberapa ini aku tuh ngerasa badanku setelah pisah sama dia kayak nggak normal gitu bang. Aku tuh selalu kayak gelisah, mimpi juga nggak enak. Kalau aku tuh sering kejatuhan cicak, keberakan cicak, ntar mau keserempet motor lah, mau ke ini mobil lah gitu. Cuman mamaku selalu bilang, Neng baca bismillah gini. Aku tuh suka cerita sama mama gitu kan. Habis itu karena ngerasa badanku nih kayak nggak enak gitu, kayak badan aku kayak nggak enak deh gitu kan. Kayak ke orang-orang pintar gitu bang, dari satu ke satu. Aku tuh ngerasa kok ada hal yang nggak enak, kayak aku tuh punya temen nggak pernah deket. Aku tuh kan kerja, jadi kayak banyak trouble gitu, kayak ntar berantem sama teman, tiba-tiba sama teman bubar gitu, nggak pernah punya teman deket gitu. Terus banyak orang sirik juga kayak gitu. Aku tuh mikirnya tuh kayak orang tuh sama aku tuh kayak gimana gitu. Kok setiap yang deket sama aku ngilang, setiap deket sama aku ngilang gitu. Aku ngikut-ngikut teman ke orang-orang pintar. Jadi sebenarnya bukan ngikut karena buat aku biar sehat atau apa sih, enggak ya. Cuman karena teman ke orang pintar katanya mau ikut gak gitu. Nah aku kayak ngikut, ya udah gini, ya ngikut aja gitu. Karena dari dulunya udah sering ke dunia-dunia gitu, jadi ikut-ikutan bang. Aku dari satu ke satu gitu. Nah abis itu aku tuh ngalamin di kerjaan aku itu, waktu udah pisah, aku tuh pulang bang dari kerjaan. Pertamanya tuh badan aku udah gak enak. Aku tuh udah mikir kan, kayak badan aku kayak ada yang gak baik deh gitu kan. Ceritanya aku tuh pulang habis beresin toko, bos aku tuh udah ngeliat. Kata dia gini, katanya sebelum aku pulang di belakang aku tuh ada makhluk hitam, katanya gitu nih. Aku tuh memang badan udah gak enak sih, bawa motor masih tetep pulang tuh. Sampai rumah, aku tuh gimana sih, kayak ada orang banyak ngobrol di dalam ruangan tuh, kayak rame begitu, rame banget. Tapi aku tuh masih, kenapa sih? Udah selang malam, aku tuh mau ngambil casan bang. Karena pikiranku udah ruwet, udah kayak ngerasa, kayak ada apa gitu kan. Kan kamar kan beda sama mama kan. Terus aku tuh berdiri bang. Kakiku tuh tiba-tiba jatuh, kayak di kaki tuh kayak ada paku. Jadi aku tuh dikirim sama orang lagi. Kaki tuh kayak nginjek paku gitu. Tiba-tiba aku jatuh. Abis jatuh, aku teriak ke mama, Mom, kata aku gitu nih. Nggak ada yang itu tuh. Aku teleponin dah tuh. Keteleponin om aku semuanya kan pada datang. Yang aku lihat sebelum aku kesurupan ya bang, itu kakiku gede, segede-gedenya kayak gajah. Bener-bener gede itu.
Aku bilang astagfirullahaladzim, kata. Terus tiba-tiba aku hilang sadar, katanya ada yang gituin. Katanya sih, kata yang ngobatin, kata Pak Ustadz yang datang ngobatin aku, katanya orang kerjaan aku. Namanya kerja aku misalnya, kan bos aku baik sama aku, dia kayak sirik gitu. Tapi aku mah nggak percaya kalau soal-soal temen nggak senang sama aku tuh nggak percaya. Aku mikirnya apa karena aku habis pisah sama si suami gitu kan, jadi dia ini gitu kan. Aku fokusnya gitu aja, soalnya kalau di kerjaan kayak gitu aku tuh nggak nih. Terus kaki aku tuh kayak, jadi memang aku tuh dibikin pengen lumpuh gitu. Habis itu setelah dikeluarin, nggak apa-apa udah aman katanya gitu, biarin katanya gitu. Setelah keluarin aku aktivitas lagi, aku cuma mikir dari situ tuh gitu, aku punya teman kayak nggak ini aku nih. Terus aku tuh selalu berobat gitu. Jadi pikiranku tuh selalu negatif. Aku kenal ini pikiranku negatif, pikiran ini kayak gitu bang. Aku tuh selalu ikhtiar kemanapun aku berobat gitu supaya ini. Karena aku tuh sering dijahatin orang, aku mikirnya kan. Selalu kena sama orang kayak gitu kan. Nah selang beberapa waktu aku ketemu om aku. Om aku kan pinter ngaji, punya guru lah dia. Namanya sih bukan karena pengen ngobatin ya bang. Awalnya tuh aku kayak cerita, karena dia tuh bisa ngelihat kali atau apa ngomong gini, Klau kata dia, badanmu sehat-sehat aja kata dia. Sehat om kata aku gitu. Terus kata dia, oh gitu, benar katanya gitu kan. Soalnya kalau kata orang pinter yang ngelihat badanku tuh, kakiku tuh udah banyak luka, banyak paku, yang kayak orang gak suka tanam-tanam gitu. Terus kakiku tuh kayak diikat sama rantai babi, kata orang-orang pinter yang ngelihat ya. Terus ada ular yang melingkarin di kaki aku. Pokoknya kaki aku tuh yang diajar. Memang waktu kejadian sehabis aku pisah sama suami tuh selalu kaki aku mulu yang kena gitu. Nah aku tuh memang mikirnya oh ya udahlah nggak apa-apa lah, cuman aku mikirnya ntar juga sembuh gitu kan, namanya kita sholat atau apa juga hilang sendiri. Cuman emang katanya gitu. Nah om aku tuh ngomong kayak gitu, kamu aman, sehat-sehat aja, sehat katanya. Oh ya udah katanya gitu. Kamu nggak mau ini ikut ngaji kata dia. Ngaji di mana om kata aku. Ada katanya tempat om katanya. Nanti ya om bilang dulu katanya. Jadi anehnya itu aku nggak boleh langsung datang ke pengajian itu. Ceritanya kan om aku konsultasi sama gurunya, ada sepupuku nih mau ikut ngaji, jangan disuruh datang dulu gitu. Dan anehnya gurunya itu udah tahu aku dari jauh, jadi nggak boleh langsung datang, katanya nanti dulu katanya. Nah tiba-tiba dia kayak ngomong katanya, kamu badannya ada sesuatu ya gitu, katanya ada makhluk yang gede banget di badan aku tuh. Dan om aku itu, kan om aku yang jagain aku, katanya kamu dulu deh yang nanganin, kata si gurunya itu. Kalau kamu udah tahu, kamu baru boleh bawa kemari, katanya gitu. Setelah kayak gitu, om aku itu ceritanya, aku tuh belum pulang ke rumah. Aku tuh masih di kerjaan, tapi pulang ke rumah, om aku tuh malam-malam tidur. Dia katanya didatengin sama setan yang di dalam badanku. Kata setannya, kamu jangan ikut campur katanya, kalau kamu kenapa-napa gitu. Dek, aku mau ke rumah Bu Ustadz gitu. Habis itu kata aku, oh iya nanti kabarin aja ya om, kata aku. Ya terus katanya om aku, katanya ngomong gini, kamu udah tahu kan apa yang di badan saudara kamu, katanya gitu. Makanya jangan dibawa kemari dulu, sambil dia ketawa gitu nyengir, katanya sih sambil ngeledekin gimana katanya gitu. Waduh Bu Ustadz kata dia, ini mah gede banget katanya, jangan ikut campur. Udah tenang katanya, nanti kita beresin katanya pelan-pelan. Ini mah nggak bisa langsung kata dia, soalnya memang udah mendarah daging udah lama katanya dia gitu. Jadi pakai proses aja kata dia gitu. Nah pulanglah om aku siangan ke rumah, aku pulang kerja sekitar sore, ketemu sama om aku, besok ke rumah Bu Ustadz katanya gitu. Kata aku, oh iya siap om, kata aku. Habis itu aku datang ke rumah Bu Ustadz tuh sekitar malam.
Malamnya itu abis maghrib lah jalan. Emang perjalanannya cukup jauh, kayak misalnya dari Jakarta Barat ke pusat gitu. Tapi kan ini mah di kampung, lokasinya mah di Rangkas Bitung. Nah setelah kesana, si ibu ustazahnya itu pas aku dateng ngeliatinnya kayak agak aneh gitu. Aku udah nyampe duduk tapi dia masih ngeliatin di arah depan gerbangnya dia gitu kayak begitu. Terus kataku, ih kenapa ya, kataku. Terus aku curhat, ya biasa aku mengalami hal ini, katanya. Iya, Bu Ustadz udah tahu, kamu gak usah cerita, makanya kemarin katanya Bu Ustadz gak mau kamu datang dulu biar om kamu tahu sendiri, katanya gitu, kalau yang di badan kamu tuh kayak gimana, katanya gitu kan. Om kamu sedikit enggaknya bisa, katanya gitu. Nah tapi aman gak sih Bu Ustadz, kata aku bakal sembuh gak sih? Insya Allah, kata dia, sembuh, katanya gitu. Kamu percaya aja, jangan ninggalin sholat. Kalau bisa sholat malam dibangunin, ditekunin, kata dia, baca Quran, baca Yasin, kata dia gitu. Diistighfarin aja. Terus katanya aku suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat dulu masmi, senfiladi wasami wasamilalim tuh tahan napes. Kalau belum bisa 1 kali aja dulu, nanti buang. Terus kalau udah sanggup 3 kali tahan baca itu, katanya. Oh gitu, iya, katanya. Nah aku tuh ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, tapi nggak yang kayak gimana-gimana ceritanya, cuman karena dia tuh udah ngerti. Sebelum cerita tuh dia udah paham. Kalau menurut aku, kalau kita belum cerita dia udah paham, berarti kan dia benar-benar bisa ya, katanya gitu. Terus aku tuh dikasih minyak, suruh mandi, minyaknya segini bang. Katanya besok kamu mandi, minum, kata dia gitu. Terus aku bilang, oh iya makasih Bu Ustadz, kata aku gitu. Iya berdoa terus ya, jangan lupa, kata dia gitu. Aku pulang malamnya, udah selesai pulang sama om aku, nggak berdua sih, ada tanteku juga, ada anaknya juga, jadi 2 motor. Terus pulang, karena udah malam aku nggak mandi malam, jadi aku mandi besok pagi. Aku tuh selalu mikirnya gini, kadang tuh napasku tuh suka, kalau napas bau mah biasa ya bang, biasa ngerasain napas bau tuh mungkin biasa ya. Tapi tuh aku ngerasain kayak napasku tuh bau sampah gitu. Dari situ, dan setelah aku diobatin dengan dikasih minyak ukuran segini sama air, itu bener-bener aku muntah bang. Oh. Muntah sampai ke muntah-muntah, udah nggak kuat banget tuh, keluar bau busuk banget dari tenggorokan aku. Terus aku bilang, ini mah kayak yang aku rasain gitu kan. Aku ngerasa kalau mulut aku tuh kayak, apa kalau dibikin bau mulut supaya orang pada nggak suka ya kalau aku ngomong gitu kan. Tapi setelah kayak gitu, aku cerita sama om aku udah muntah gini nih. Aku muntah tiba-tiba, terus keluarnya juga kayak bau nggak enak, kayak bau busuk dari mulutku gitu kan. Ya alhamdulillah dek, kata dia gitu, kalau udah ini nanti ngomong lagi sama Bu Ustadz, katanya. Nah karena bisa by phone, telepon dulu, Bu Ustadz terima kasih, si Claudia udah kemarin habis pulang dari rumah Bu Ustadz dapat sembuh, katanya gitu. Terus karena katanya pas abis mandi tuh dia muntahnya tuh kayak bau busuk kayak gitu. Ya nggak apa-apa, berarti kotorannya keluar, kata dia. Tapi aku memang terus berobat, setiap 2 minggu sekali berobat terus sama dia. Tapi nggak yang harus mandi kembang gitu, enggak, cuman yang ya konsultasi aja, datang silaturahmi gitu, tetap dipantau sama dia. Akhirnya selang beberapa waktu aku tuh ngerasa badanku enakan, jadi bisa beraktivitas kayak selayaknya orang normal gitu kan, bisa punya teman gitu, walaupun nggak deket-deket banget tapi setidaknya ada yang deket sama aku lah gitu. Abis itu aku tuh sembuh itu sekitar tahun belum lama bang, 2022. Masih baru ya. Jadi kalau setannya mau datang itu badanku kayak panas gitu, kayak ngerasa hawa panas aja. Tapi kalau kata Bu Ustadz, kalau ngerasa hawa panas baca-baca aja, berarti ada yang nggak suka sama kita gitu. Kata aku, oh ya udah, kata aku gitu doang. Nah nih Kak Claudia, ini kan mantan kakak ini kan pakai penglaris nih Kak. Nah terus ditanam nih di dalam rumah. Nah terus orang rumah nih Kak, sampai kena dampaknya gak?
mungkin karyawannya atau orang tuanya sendiri? Pernah ada karyawannya katanya nyeleweng di dalam rumahnya kan, karena kan rumah sama tokonya bareng ya. Dan itu kesurupan katanya. Terus sama yang orang pintar punya mantan itu cuman dibilang, makanya jangan aneh-aneh gitu doang, karena rumah itu udah ada isinya, katanya gitu doang sih Bang. Nah, dan terus nih Kak, selama orang tua kakak nginep nih di rumah kakak nemenin, sempet kena dampaknya gak Kak? Mungkin diganggu penampakan atau dan yang lain-lain? Kalau ngalamin sih enggak, cuman katanya waktu adek pulang, itu malam-malam ke rumah aku yang di kontrakanku tuh, katanya ngelihat mamaku di jalan di depan dia tapi tembus ke dalam rumah kontrakan aku. Tapi karena mamaku yang buka, kata adekku gini, "Dih, kok ibu udah di dalam?" "Iya, tadi udah di dalam," gitu doang. Cuman kayak gitu doang. Nah, nih terus nih Kak, kalau untuk anak kakak sendiri nih Kak, dan sering waktu berjalan perkembangannya dia nih, terus sempat ada kena dampaknya gak Kak? Atau alhamdulillah normal-normal aja atau gimana? Enggak sih, alhamdulillah yang waktu masih kecil aja sih, dia waktu aku juga muntah darah dia agak kena dari situ doang. Nah nih Kak, kan kakak sempat bilang nih tadi, kakak ini dari kecil sempat ngalamin kejadian tuh, sering kejadian. Kalau boleh tahu pernah kejadian apa Kak? Pas masa-masa masih ABG atau masih kecil waktu itu? Aku tuh sering ngeliat penampakan tuh ya kayak pocong gitu. Tapi kalau ketemu setan yang udah sering aku ketemu misalnya itu, aku biasa aja. Tapi kalau yang baru, aku tuh suka kayak sampai deg-degan, terus sampai kayak orang jantungnya kayak gimana gitu. Tapi udah besok ketemu lagi sih biasa aja. Terus kayak waktu yang di rumah mamaku tuh ada yang nyapu, tapi yang nyapu itu tangannya doang gede banget tuh, aku ngeliat di situ sih. Gitu. Sama di kamar mandi. Dan terus nih Kak, maaf ya, tadi kan ASI sempet warna hijau nih, dan bahkan warna kuning juga. Nah terus kalau untuk di botol nih, anak itu kayak gimana, berubah gak? Kalau ijo itu karena pas di tambelannya aja. Terus kalau pas dipompak ke botol minum-minum aja sih, tapi nggak ada apa-apa sih. Tapi emang dia nggak mau netek. Terus di itunya ijo bau gitu. Air susu itu bau, tapi tetap kalau di botol tetap diminum sama dia. Tapi dia emang nggak mau netek gitu. Nah nih Kak, tadi kan setan yang terakhir nih Kak. Tadi kan ini kakak dapat gangguan nih. Ini kalau boleh tahu ini setannya kiriman dari teman kakak yang kakak bilang tadi. Ini maksudnya gimana nih? Iya, itu katanya teman kerja. Dulu kan katanya teman kerja cewek. Aku tahu namanya sih. Terus tapi aku nggak bahas sih. Cuman aku mikirnya sih suami aku doang. Soalnya tuh badanku tuh sampai dibikin vertigo. Karena aku kan gak ada vertigo. Jadi vertigo kayak gitu di kerjaan gitu. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang dinamai sama Kak Claudia ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, inilah perjalanan hidup, dan kali ini Kak Claudia berbagi pengalaman hidupnya. Ya, bisa dibilang banyak nih hal positif yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ya, hidup adalah perjuangan dan hidup adalah sebuah perjalanan. Jangan lupa kuatkan iman dan Islam kita, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman yang sedang usaha, semangat, pantang menyerah, kuatkan mental, kuatkan iman dan Islam kita. Minta sama Allah diperlancarkan usahanya, dipermudahkan jalannya, dan diberikan rezeki yang berkah dan insya Allah banyak, amin. Ya, namanya kita usaha, jatuh bangun bukan wajar sih, tapi itu hal yang udah biasa. Tapi bagaimana nih caranya kita menyikapinya ketika kita lagi jatuh? Paling sulit. Orang kalau naik semuanya insya Allah pasti semuanya terima. Tapi kalau ketika lagi jatuh, bahkan ditampar sama realita, digebukin sama realita, itu yang paling sulit buat kita terima. Dan bagaimana kita bersyukur dan minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita frustasi sob. Jangan sampai kita menyerah dalam keadaan yang kurang baik lah intinya. Apalagi kita melakukan hal-hal yang negatif, yang keluar dari syariat Islam. Allahualam, kita tetap jadi orang baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.